Martus. Enggak gitu. Enggak ya, jadi beda ya. Oke, dan inilah dia untuk drafting pace dari match ketiga game. Yang pertama dari Best of 3 Series. Oh wow. Kemenangan ke arah siapa untuk game pertama akan ditentukan. Ada hasil baik yang bisa didapatkan. Benar, dan pastinya ini adalah match yang dimana upper bracket ya. Yap. Jadi kalah tidak akan tereliminasi, Betul. tapi ini bisa dikatakan adalah match antar runner up. Betul. Dari Indonesia dan juga Malaysia. Dan ini dia untuk di Best of 3 Series game yang pertama. Link yang muncul kembali untuk Sud Sujin. Yang dimana kita udah ngelihat Link ini udah lumayan hilang ya dari meta yang terupdate juga. Yep. Nih boleh ya teman-teman yang ada di kolom komen. Coba love orange-nya langsung dibanjirin dulu ya. Ide. Kita mau lihat seramai apa nih. Tapi Flicker sudah terlihat di awal-awal. Dan ternyata yang ramai bukan di kolom komentar. Kenapa? Aku salah sombong guys. Tapi sekarang pertempurannya Rins. Hampir saja ada Flicker yang tercipta dan Rins menjadi korban tapi langsung dibalaskan. Satu untuk satu. Gue di samping. Flicker ofensif lah yang lebih sering kita lihat dari Rins itu sendiri. Tapi Rins sekarang di area mid cukup santai. Idok selalu menjaga. Ada duet yang dilakukan di area mid. Sementara sekarang Dairannya sudah mulai mendekat ke area The Turtle. Dan Rins ada di area belakang. Idok ya. Sementara Sud Sujin melihat dari kejauhan. Apa dia langsung dikeluarkan begitu saya Turtle-nya. Sekarang langsung terlihat dengan begitu jelasnya. Siapa yang akan mendapatkan arah Turtle tersebut. Tapi ternyata Famoslah Chibi berhasil mendapatkan anjir. Sekarang Chibi menjadi korban dan dua player menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Di tempat yang berbeda ada MU yang dikeluarkan dan benar-benar Crimson Bacon yang terlihat juga. Tapi di bagian bawah satu yang terakhirnya Zorn. Itu dia recall yang sudah dikeluarkan oleh Dairan. Ya, dia Masih stay di recall area di- mid. Aha, Di atas Panji. sendiri akan bertemu langsung dengan Zorn. Tapi Rinsnya masih berhasil dilindungi oleh Idok dengan begitu baiknya. Donor Walking tadi langsung dikeluarkan. Tapi sekarang The Wave Dragon masuk langsung ke dalam tubuh dari Idok. Idok yang sedikit lebih tersisa. Idok yang masih berhasil kabur ke depan yang jauh lebih aman. Di mana Idok ya selamat dan backupan satu persatu pemain dari RRQ luar biasa. Dan kontes di area turtle yang kedua ini akan menjadi momentum juga harusnya untuk RRQ Hoshi. Mereka punya modal, mereka punya sedikit keunggulan yang bisa dimanfaatkan. Iya. Itu tadi Aritnya Idok yang ditendang kan. Penyok dikit tuh Aritnya. Penyok dikit nggak ngaruh, gas lagi ke area Turtle. Akan seperti apa lagi karena Dairan sudah pasang badan. Dairan sudah akan langsung ngerazia. Siapapun yang ada di bagian depan akan langsung diajar juga. Sementara sekarang Son yang menendang tadi ke arah dari Idok kembali dan arah Vitals yang memang sudah langsung dibuka. Pertempuran kembali terjadi. Turtle-nya berhasil didapatkan oleh Chibi. Namun untuk sekarang Chibi-nya langsung beragangnya untuk kedua kalinya. Ke depan berbeda ya. Son-nya berhasil kabur karena sudah tidak kuat lagi. Namun Smooth tertangkap basah. Ada 3 player yang akan langsung bersiap untuk bisa menghajar ke arah dari Smooth itu sendiri. Yang satu kabur ke tempat yang jauh lebih aman dan Smooth masih selamat. Wow, dan bisa dikatakan untuk pertukaran yang dilakukan sama RRQ ini masih belum berhasil ya. Turtle lagi-lagi didapetin sama Chibi. Oke, Chibinya memang tumbang, tapi hanya ada satu aja poin kill yang bisa ditabung sama RRQ. Sementara Nets-nya ini free banget untuk dapetin turret di area bottom lane, walaupun sekarang udah di mirror. Nah ini langsung dibalaskan lagi nih Tara. Nah ditarik dulu dong. Ada satu emo vendor. Harus ya, karena penting banget untuk outer middle turret yang fatal pastinya kalau misalkan hancur. Dan turtle yang ketiga sekarang sudah terlihat. Akankah ada perfect turtle atau dipatahin nih? Ya. Dengan adanya pemain-pemain dari RRQ. Wehe, emo vendor ya. Dimana ada satu lagi Purify yang sudah dikeluarkan oleh Nets. Ada The Way of Dragon. Tapi belum ada yang tumbang sejauh ini. Coba lihat Idok yang maju ke area terdepan dan megangin langsung ada 3 player. Semuanya diusir. Regen Center di tempat yang lain. Idok yang berhasil ditumbangkan tapi dia menjadi korban pula di tempat yang berbeda. Dan Dairannya harus balik arah untuk melindungi rekan-rekan yang ada. Patra gua dia gak konek karena siapapun. Tapi malah Dairannya langsung diajar habis-habisan. Ada 3 player dan juga 4 player terjatuh. Tapi bakal ada Lord Dance kayaknya bakal ditarik ulur dulu. Oke, Dairan mundur lagi. Berhasil untuk bisa menghajar. Dan Zorn menjadi korban. Bahkan untuk sekarang ada Zaman Force, Avatar of Guardian, Raging Sandstrom. Semuanya berkumpul di satu titik. Tapi Lord yang berhasil langsung diamankan pula oleh Chibi. Namun tertinggal lagi. Ada 3 player yang lari. Kocar kacir, tunggang langgang. Tapi Yang punya power dari Assassin. Waduh. Oke. 2 player kabur, tapi The Way of Dragon berhasil tadi mendapatkan ke arah Dairan. Dimana sekarang Raging Sandstromnya mengusir ke arah beberapa pemain. Tapi Zorn-nya menjadi korban dan Dairan pun masih selamat. Nets-nya langsung mengilang double kill didapatkan. Coba lihat Chibi-nya. Run Chibi, run. Akan dikawal dengan adanya kelima pemain yang sudah siap. Oke, ada Lord yang akan siap nabrak ke area pertahanan, tapi Awa Vendor tadi dikeluarkan. Raging Sandstrom, satu sound skill sudah terdengar. Dan juga untuk sekarang Tempest Woblet dari Sud Sujin tadi. Mencoba untuk bisa mengantarkan damage dan satu bestara lagi dari atas. Sudah berhasil dihancurkan Chibi. Again, run Chibi, run. Dan Chibi-nya hanya meninggalkan 1 bar SP saja di dalam tubuhnya. Tapi Lord sekarang sudah muncul. Ini
jadi, Wait, wah. mau dibalaskan satu untuk satu. Dan sekarang pergerakan dari Swordnya sedikit lebih tersisa. Swordnya, Dead Sonata. Coba lihat Sutsujin yang masih ada Tempest of Blade. Akankah dirinya untuk kabur dan berar. Masih kabur. Tapi ada satu flicker dan juga Regen Sentrum. Masih ada lagi portal di dalam tubuh dari Sutsujin. Sutsujin masih bisa selamatkan tapi ternyata tidak. Malah sekarang terjadi sebuah pertempuran tepat berada di area mid. Untuk sekarang Riz-nya pun masih berhasil menyelamatkan diri. Tapi hanya menyisakan. Namun terdengar ada konsil. Berhasil tadi mendapatkan satu player. Immortal pecah. Panther Guardian gak konek ke siapapun. Tapi sekarang Warlord pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Dengan ada Zaman Force tadi udah langsung dikeluarkan satu terakhir. Dan Nesha berhasil dihancurkan pula. Hanya misalkan sendirian. Dan game yang pertama. Viva RRQ. Dan RRQ Hoshi berhasil untuk bisa mengamankan poin di game yang pertama dengan begitu dramatis. Sesuatu yang masih belum menunjukkan bahwa udah beralih nih ya dari kata-kata yang dia sebutkan sebelumnya. Tapi ya, seperti yang tadi aku bahas bahwa ini adalah best of 3 series. Di mana game kedua akan segera kita saksikan dan drafting pace sepertinya sudah bisa kita bahas dengan 2 banning dari tim RRQ Hoshi. Hayabusa yang kembali muncul beserta dengan RRQ Gloom. Hoshi 2-0. mampukah? Let's go. 2-0 kan? Yo, Atau optimis. Famos yang akan kembali bangkit dengan poin yang akan bisa mereka amankan. Dan kita akan melihat sama-sama pastinya untuk di game yang kedua match ketiga kita di hari ini sebagai pembukaan dari knockout stage. Yap, jadi akan seperti apa lagi kisahnya? Akan seperti apa lagi ceritanya? Makanya kita semua menjadi saksinya hari ini. Apakah mereka akan lolos menuju ke upper bracket selanjutnya atau harus diturunkan ke lower bracket? A few moments later. Dan terlihat ya untuk bagaimana kali ini kembali dimunculkannya 1-1. Momentum demi momentum tapi Rins kembali dengan satu Sutsujin udah ready ya mungkin untuk maju area depan untuk bisa mendapatkan lagi karakter terang pertama. Tapi Idok benar-benar diajar habis ada level 5 mendekat tadi ke area dari Turtle itu sendiri. Dilempar dengan Ejector mulai mendekat lagi masuk tapi ternyata Turtle-nya masih berhasil diamankan pula. Oleh timnya pun menjadi korban tadi namun sekarang ada 3 player. Apatraf Guardian dikeluarkan pula. Rins-nya masih sempat bisa kabur tapi barusan ada satu player yang masih sempat langsung dilempar dan bahkan Turtle-nya jatuh lagi ke tangan dari Famos. Oke, berhasil menendang ke arah satu player. Ada satu crossbow tank yang siap untuk langsung dikeluarkan dan benar saja. Coba lihat, ada satu player tadi berhasil langsung dihilangkan. Di mana pergerakan dari Sonnya pun langsung lenyap. Dan one-one-nya, Skylar-nya masih berhasil kabur ke depan yang jauh lebih aman. Hanya saja serangan dibangun oleh tim Famos. Belum berhenti, Vengeance dikeluarkan. Akankah Darren bisa bertahan tapi tidak bisa karena damage yang... Pedes ya? Pedes itu. Pedes. Dan ini yang perlu Waduh, diantisipasi Zorn ini. berhasil mendapatkan ke arah satu player. Ada Glorious Pathway dikeluarkan juga. The Wave Dragon langsung dikeluarkan pula. Waktunya untuk bisa terbang kah? Namun untuk sejauh ini. Untuk Skylar masih belum ada crossbow tank di dalam tubuhnya. Dan juga pergerakan dari Dairon-nya langsung mengeluarkan lagi ke arah satu Glorious Pathway. Dan RRQ sepertinya sudah mulai mengancam. Ya dan positioning dari Zorn juga yang di-aware dan sekarang smooth. Oke, Skylar-nya sudah join ke dalam pertempuran. Crossbow tank pun sudah ada. Siapa yang akan mendekat? Waktunya untuk bisa mendapatkan ke arah dari Son-Sonnya benar-benar dikejar sampai belakang. Waktu itu terbakar tapi ternyata sudah menghilang duluan tanpa harus mengeluarkan crossbow of tank. Tapi barusan Skylar menghilanglah sudah. Tapi sekarang ada Nets yang juga di bawah. Pergi oleh... Adalah cari Oke. space farming. Ada Chibi yang mendekat tapi tidak ada lagi Rhythm of J seperti dalam tubuh Sutsujin tapi masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Coba lihat. Akankah dirinya bisa bertahan sampai terakhir? Tidak bisa. Perbedaan level begitu tapi Skylar pun menjadi korban di dalam pertempuran yang berbeda. Coba lihat ada Son pula yang menjadi korban tapi Dairon kali ini nggak kuat. Dengan damage dari Kari kita tahu bagaimana Speedy Like Will memberikan dan mengantarkan damage begitu besar. Dan ini seperti di Javu, tersisa si Rin sendirian. Oke, tersisa Rin saja. Bisakah Rin bertahan dengan satu kata pergerakan dari bagian tengah seperti mereka masih berusaha untuk bisa menyamakan kedudukan. 10 menit saja durasi game yang dibutuhkan untuk tim Famos menyamakan keadaan. Tapi nggak usah khawatir karena kita masih ada di best of 3 series. Game ketiga akan menjadi match point untuk kedua belah tim. Oke, santai teman-teman ya, satu sama. Coba lihat tuh pemain-pemain kita ini masih kotak-kotak. Hero yang cukup rayo lah, pick orbandnya tinggi banget kan ya. Iya. Dia dengan Hilda itu satu level lah bisa dibilang. Meskipun Hilda ya belakangan juga kita udah ngelihat lah terlepas-lepas juga. Cuman masih bisa menjadi power kan. So let's see sekarang oke masih Glue, Hayabusa, RQ. Hoshi second pick. Oke, siapa yang akan bisa memenangkan game yang ketiga sebagai match point bagi kedua belah tim tadi yang udah dikatakan juga sama Pak Pulung adalah kalah tidak akan langsung pulang. Mereka akan ada di lower bracket. Iya, cuma Dan- kesempatannya mengecil lah. Nyawanya sisa satu. Sisa satu. Dan bahkan kalau misalkan ya RRQ menang, terus nanti di match keempat TLID menang, mereka bisa ketemu loh Ya di ketemu. semifinal akhir. Ya begitulah perjalanannya mau tidak mau harus dihadapin ya teman-teman. Betul. Tapi ya
Match-up Nah sama. nih, Idok siap nih. Pokok tarik berhasil ganyang nih pokoknya. Hey, dan Rinsya hampir tadi menjadi korban. Tapi sekarang Sutsujin dilemparkan untuk Sutsujin masih berhasil mendapatkan tadi ke arah 1 poin kill. Tapi Sutsujin kembali menjadi korban pertama seperti di game yang sebelumnya. Ada satu lagi tarikan lewat Aaron Hook yang sudah dilakukan. Karena kedua belah jungler dalam keadaan yang belum siap sejauh ini. Oke. Ada pergerakan dari Chibi di bagian belakang sama-sama level 5 dan turtle-nya berhasil diamankan oleh Chibi kembali. Coba lihat, mereka berada di dalam satu reload main Flash dan Didong. Ganyang, di mana Chibi-nya pun berhasil tertarik. Tapi Warlord sepertinya udah mengetahui bagaimana Sutsujin nanti akan masuk di mana sekarang. Jalan masuknya langsung ditutup begitu saja. Mencoba untuk bisa langsung maju ke bagian terdepan. Tapi ternyata turtle-nya kembali berhasil diamankan di mana untuk sekarang Chibi-nya langsung ditabrakin begitu saja. Chibi-nya berhasil langsung dilakukan dengan sangat cepat. Menjadi sebuah keunggulan lagi, tapi Rinsnya di belakang tertangkap basah. Darren-nya Fences diaktifkan satu terakhir dan Son-nya pun masih berhasil kabur. Agak ngilu juga tuh kita lihat. Wedge tertarik dan ini waktunya. Ada soal apa dilemparkan, waktu itu terbakar dari Skylar. Karena sekarang benar saja ada crossbow team memang sudah diaktifkan walaupun masih ada beberapa pemain yang tebal dari tim Famos. Tapi Warlord menjadi korban pula. Masih jauh untuk bisa mengatakan damage di bagian belakang. Sutsujin masih bisa selamat, tapi coba lihat Skylar-nya begitu berkilau lompat sana sini depan belakang atas bawah. Dan benar saja berhasil mendapatkan 1 poin kembali, tapi Chibi-nya mulai membalaskan keadaan kah? Tidak. Karena hanya ada Idok yang menjadi korban, tapi pertukarannya begitu banyak. Untung ini mah. Iya, 4 poinnya dia. Weh, solo kill dari Rin. Masih memberikan informasi terlebih Waduh, dahulu. Ditarik hampir dulu. lagi dan sekarang Glorious Spark langsung dikeluarkan. Coba lihat pergerakan Dairannya mencoba untuk bisa maju ke bagian depan, tapi ternyata Dairannya pun langsung berkilau dengan sangat cepat. Maka untuk sekarang tadi langsung saja Lordnya didapatkan oleh Chibi, gagal kembali walaupun Chibi coba kilang. Dan sekarang untuk mau pergi ke arah mana Son pun menjadi korban. 3 player lenyap seketika. Flicker pun dikeluarkan. Akan terjadi kembali, mereka pun harus tenang, mereka pun harus waspada. Berhasil menarik ke arah 1 player dan 1 crossbow udah langsung berhasil diaktifkan. Mau kabur ke arah mana? Patrol Guardian, tapi ternyata dibalaskan pula dengan Patrol Guardian. Namun sejauh ini ada 3 player langsung menghilang dengan sangat cepat dari tim Famos, ditarik kembali tapi tidak. Fight dimenangkan dan 1 wave akan dikawal. Oke, 1 wave akan dikawal. Akan seperti apa lagi akhir dari game yang ketiga, tapi sepertinya wave minion masih bisa ditahan, tapi masih ada Skylar dan mereka pun akan mengantar kaki wave minion lewat tengah. Warlord pun akan mundur sedikit, tapi mereka sudah terlalu lama berada di dalam area pertahanan yang dimiliki oleh tim Famos dan masih ingin lebih ke. Masih ada 2 katapult dan tidak sempat. Tidak sempat, karena Smoothia pun hadir. Menggelar kembali dari 1 Glorious Path Away. Dan memang dari RRQ Hoshi, mereka berupaya untuk dapetin 2 base push. Walaupun atasnya agak sedikit terlambat ya. Tengahnya udah masuk duluan. Yap. Wave Minion bersama dengan Lord ada di area tengah. Tapi ternyata berhasil ditarik oleh Idok. Waktunya bergajang dan sekarang Idok yang kabur ke tempat yang berbeda. Sejauh ini mereka berhasil mendapatkan crossbow yang langsung diaktifkan. This is Captain Skylar memberikan damage begitu mengerikan ke arah beberapa player dan juga Sutsujin masih bergila. Tapi Bestnya berhasil didapatkan. Banyak yang berkata kalau regional Indonesia tidak belajar. Bukan begitu Bang. Karena waktunya sekaranglah kita yang memberikan pelajaran kepada mereka. Region tidak belajar, tapi lihat sekalinya belajar bisa jadi semuanya menjadi bubar. Dengan begitu luar biasa game ketiga membuat RRQ Hoshi bertahan di upper bracket dan menurunkan sang tuan rumah menjadi menyisakan 1 nyawa lagi. Wow, hanya tersisa 1 nyawa untuk tim Famos. Tapi untuk sekarang, marilah teman-teman panelis yang akan menjelaskan.